Beda sama yang salah pikir. Ya, cuma nonton dari TV, 2 hari dia mendek, keluar dari rumah jadi mufti. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Ya Allah, tak bisa begitu. Kita enggak diajarin begitu. Makanya tadi belajar jangan sama TV. Belajar sama TV, ngaduk akhirnya. Akidahnya campur aduk, fikihnya campur aduk, nggak tahu ngikut yang mana, diaduk-aduk macam rujak. Kebanyakan nonton TV rujak. Kemudian dikatakan di sini, satu hari Nabi SAW pernah membaca satu ayat, yang mana ayat tersebut diulang-ulang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang malam Nabi cuma baca satu ayat itu aja. Nah, jadi boleh baca satu ayat. Ya, Allahu Akbar, Yasin, 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 Yasin sepanjangan. Kalau memang dia ngerti maknanya Yasin. Masalahnya Yasin ini termasuk yang mutasyabbihat. Ya, tapi sebagian ulama memaknakan Yasin ini adalah huwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Yasin. Ya, dia sholat baca dari awal malam sampai subuh Yasin aja. Ya, karena nggak hafal yang lain. Tapi Nabi nggak mungkin. Ya, bukan Nabi nggak hafal. Jadi Nabi ini sering mengulang-ulang. Ketika sampai kepada satu ayat, maka kita disunnahkan ayat yang kita pahami maknanya, ayat yang kalau kita baca itu khusyuk hadir di dalam hati kita, ayat yang kalau kita baca ayat itu maka akan menetes air matanya kita. Boleh kita ulang-ulangi di dalam sholatnya kita. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut misalkan, ya. Ingat mati nangis. Gak ada orang ingat mati tertawa kan? Ya, apalagi dalam sholat. Ya, dia cuma hafal itulah kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, yang dia ingat, dia ulang-ulang boleh. Bahkan di sini dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membacanya bahkan sampai di dalam keadaan rukuknya, sampai di dalam keadaan sujud. Maka di sini dikatakan, kenapa Nabi membaca di dalam keadaan rukuk, di dalam keadaan sujud? Padahal kita dilarang, ma'asyiral hadirin, untuk membaca Al-Quran di dalam keadaan rukuk dan sujud. Nih ya, catat nih, di kita dilarang, tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran di dalam keadaan rukuk dan sujud. Tapi kenapa Nabi baca ini dalam keadaan rukuk dan sujud? Maka dikatakan oleh para ulama bahwa Nabi SAW membaca ini sebelum datang larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran di dalam keadaan rukuk dan sujud. Paham nggak? Nah, jadi nanti makanya perlu belajar. Kalau ente baca hadis ini hanya dari matannya saja, maka ente akan mengatakan, oh ini dalilnya. Ya kan? Ini dalilnya nih, Nabi baca Quran dalam keadaan rukuk dan sujud. Nah, makanya kita mesti belajar ya hadis itu melihat kepada keterangan para ulama supaya benar di dalam pemahamannya. Termasuk ada yang juga salah paham alias salah fikir. Ya, ada anak baru masuk TK udah bisa marahin orang tuanya. Nah, ini gara-gara disekolahkan di tempat yang suka salah fikir. Ya, iya serius anak TK sudah bisa negor bapaknya. Satu hari dia makan sama anaknya, bapaknya nih, kata bapaknya, nak, kalau makan jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah pak, salah bapak, bid'ah. Kata guru aku di sekolah, bacanya tuh
Habibullah, ini akhlak nggak ada. Diajari ilmu tapi nggak diajarin akhlak. Sehingga sama orang tua ngomongnya begitu. Menurut guru aku di sekolah, Pak. Memang anak-anak biasanya begitu kan? Makanya hati-hati nyari guru. Hati-hati masukkan anak ke sekolah. Hati-hati masukkan anak ke pesantren. Lihat dulu. Oh, tapi bib di sana tuh bib tahfiznya mantap. Hatta tahfiznya mantap. Kalau akidahnya tidak benar, jangan. Wah, hafal Quran tapi sama orang tua durhaka. Apa yang dia yakin masuk surga? Nggak ada. Kunci surga itu di bawah telapak kaki orang tua kita, di bawah telapak kaki ibu kita. Kalau kita kurang ajar sama orang tua kita, nggak ada surga. Walaupun ente hafal Quran bolak-balik dari awal sampai akhir, baca mundur pun bisa, tetap nggak ada jaminan untuk ente masuk ke dalam surga. Jadi, ya. Bagaimana pemahaman hadis ini? Bahwa Nabi SAW mengatakan kalau kau mau makan, kul, katakan, ucapkan bismillah. Memang hadisnya begitu konteksnya. Tapi kita mesti faham. Kenapa Rasul SAW itu hanya mengatakan kul bismillah, makanlah dan ucapkan bismillah. Tidak dipanjangkan oleh Rasul SAW bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kira-kira? Karena Nabi tidak mau memberatkan kita, yang pertama. Yang kedua, sudah pendek saja bismillah masih lupa, apalagi panjang. Cuma ngucap bismillah saja, makan minum masih lupa. Bagaimana kalau Nabi panjangkan bismillahirrahmanirrahim? Tambah lama. Takut ayam itu diambil kawan sebelah, makan bareng, ya. Nah, oleh karena itu maka kita lihat konteks ini bahwa Nabi tidak melarang kita untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mana hadisnya kalau ada? Ya, kalau ada hadisnya Nabi katakan kalau kau makan minum jangan kau ucapkan bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah saja. Tidak ada. Ya, sama seperti ketika Nabi sholat, Nabi mengucapkan daripada surah Al-Hamd. Ada yang salah fikir. Dia bilang baca Quran dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak baca bismillah. Padahal kalau nggak percaya, ente potong kuping anak nih ya. Ente beli Quran cetakan Madinah, ente beli Quran cetakan Mesir dan yang lain-lain, beli Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahimnya tetap dihitung ayat yang kok bisa ada yang salah pikir? Padahal ada daripada hadis yang lain yang menyebutkan tentang bacaan daripada suratul Fatihah itu adalah 7 ayat, sab'ul mathani. Jangan dikurang-kurangin. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kalau belajar cari guru. Zakain wa hirsin wastibarin, belajar ni mau sabar. Tak bisa hadir majlis malam ni besok jadi ulama. Beda sama yang salah fikir. Ya, cuma nonton dari TV 2 hari dia mendem, keluar dari rumah jadi mufti. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Ya Allah, tak bisa begitu. Kita enggak diajarin begitu. Makanya tadi belajar jangan sama TV. Belajar sama TV, ngaduk akhirnya. Akidahnya campur aduk, fikihnya campur aduk, enggak tahu ngikut yang mana. Diaduk-aduk macam rujak, kebanyakan nonton TV rujak. Wal'iyadu billah. Ya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral hadirin, ikut yang jelas-jelas saja, ya. Yang jelas nih banyak. Jangan cari yang aneh-aneh. Ya, jangan cari yang aneh-aneh, sudah tinggalkan. Walaupun tampilannya tuh sepertinya bagus, tapi isinya belum tahu. Makanya don't judge the book only from the cover. Itu bahasa kampung anda sana. Itu cuma dia tampilannya saja. Kemarin ada orang ya kirim sama anak,
Dia tanya, "Beb, ini buku boleh ana baca apa enggak?" "Coba ente kirim ini fotonya," ana bilang. Nah, awalnya dia cuma ngirim judulnya. Ana bilang kirim fotonya. Kirim fotonya. Ana bilang coba kirim lagi balikan belakangnya, ya, cover belakangnya. Dia kirim lagi. Coba ente buka halaman pertamanya. Nah, enggak ada, Beb. Beb, ini enggak ada, Beb. Ini kan online belinya, Beb. Halaman pertamanya enggak ada. Kalau begitu ana enggak bisa mengatakan boleh baca apa enggak. Karena tidak bisa kita menentukan ini buku pantas untuk dibaca atau tidak kalau hanya dari covernya. Nah, ya, banyak buku yang tidak cocok untuk kita baca. Mesti pilih. Jadi mesti sabar belajar nih, ya. Coba lihat para ulama kita tuh, nggak ada yang belajar tuh hatam. Nah, kita ini kan karena sekolah jadinya pakai hataman, pakai wisuda. Tapi kalau ente belajar ilmunya di majelis taklim, terutama di majelis taklim Baitul Habib ini, sampai hari ini sudah 12 tahun ini majelis lebih, ya, 12 tahun lebih ini majelis belum pernah mewisuda seorang pun. Ya, belum pernah ada wisudahan. Kapan, Beb, kita ngadakan wisudahan alumni majelis Baitul Habib? Tidak ada. Ya. Nah, oleh karena itu memang karena belajar itu dari buayan sampai masuk liang lahat. Nah, adapun ente sekolah di formal itu di dalam rangka ente mencari ijazah. Kadang-kadang belajar itu terpaksa karena ijazah, ya. Karena gelar. Sudahlah, ya. Mari kita kembali kepada aslinya. Yang asli itu tidak pakai gelar. Apa Nabi Muhammad gelarnya profesor, doktor, insinyur dan macam-macam itu? Nggak ada, ya, nggak ada. Nabi nggak pakai gelar. Nabi gelarnya Habibullah, Habibullah, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita membanggakan gelar-gelar dunia kita. Jangan juga mengukur keilmuan seseorang itu hanya dari gelarnya saja. Ana yakin walaupun dia banyak gelarnya, dia pun pasti memiliki gelar-gelar yang lain, terutama ALM, almarhum, ya. Jadi apakah guna gelar-gelar tersebut ketika masuk ke dalam liang lahat? Apa malaikat nanti manggil dia, malaikat Munkar Nakir, "Wahai profesor, doktor, insinyur fulan bin fulan, man rabbuka wa man nabiyuka?" Tidak ada, ya. Nah, oleh karena itu, ya, jangan kita mengukur orang hanya dari gelaran-gelaran saja, ya. Belajarlah ilmu dengan sebenar-benarnya, cari tempat mencari ilmu. Banyak majelis ilmu di Pekanbaru nih. Yang penting catatannya adalah seakidah. Kalau sudah seakidah, hadiri. Kalau sudah seakidah, datangi. Datang ke majelis ilmu itu bawa pena sama buku. Jangan cuma bawa ini aja. Sebab akal kita ini kurang cerdas. Orang yang secerdas daripada Al-Imam Asy-Syafi'i saja masih menulis. Nah, kalau kita nggak nulis tuh berarti kita melebihi Imam Syafi'i, ya.